saham atau emas? Dua-duanya sama-sama investasi, tapi beda banget karakter dan cara kerjanya. Di video ini, kita bakal bahas bedanya saham dan emas. Plus, mana yang cocok buat lo. Oke, kita mulai dari emas. Emas itu udah dari zaman dulu banget jadi alat simpen kekayaan. Gak heran disebut safe haven, tempat orang ngumpet pas ekonomi lagi berantakan. Harganya cenderung naik pelan tapi stabil, gak terlalu fluktuatif, cocok buat yang gak suka deg-degan. Di video kali ini saya akan berikan keuntungan emas dan kekurangan emas. Emas itu harganya lebih stabil untuk jangka panjang, bisa dibeli fisik ataupun digital. Liquid mudah dicairkan, tapi kekurangannya gak kasih lo dividen dan kurang cocok buat yang mau cuan cepat. Nah, sekarang coba kita bahas saham. Kalau emas ibaratnya kayak nabung pelan-pelan, saham itu kayak naik roller coaster. Bisa naik tinggi, tapi juga bisa turun tajam. Saham artinya kita beli sebagian kecil dari perusahaan. Kalau perusahaannya cuan, kita juga ikut cuan. Bisa lewat dividen atau harga naik. Sekarang kita bahas keuntungan saham. Yang pertama, potensi cuan tinggi. Kemudian ada dividen. Bisa trading jangka pendek atau investasi jangka panjang. Kekurangannya, harganya sangat fluktuatif. Kedua, kalian harus belajar lebih banyak tentang saham. Yang ketiga, gak cocok buat orang yang gampang panik. Oke, sekarang kita adu head to head antara emas dan saham. Lo pengen cuan stabil jangka panjang, emas yang cocok. Lo pengen potensi return tinggi, tapi siap belajar dan tahan resiko, saham jawabannya. Untuk resiko, di emas itu sangat rendah. Tapi untuk saham, resikonya tinggi. Untuk return potensial stabil untuk emas, untuk saham bisa tinggi banget. Kemudian likuiditas, untuk emas tinggi, saham pun juga tinggi. Untuk pengetahuan, di emas kalian gak perlu belajar mendalam. Kalau di saham, kalian harus belajar. Di modal awal, di emas itu rendah. Untuk emas digital, sekarang bisa nabung di 10.000. Untuk saham, variatif. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal lo. Cocok yang mana? Kalau lo tipe orang yang pengen nyimpen aset buat masa depan, gak suka drama, emas bisa jadi pilihan. Tapi, kalau lo pengen ngembangin duit lebih agresif, dan kamu suka belajar, saham cocok banget. Intinya, dua-duanya bisa bagus tergantung gaya lo. Bahkan, banyak orang yang pinter yang pilih kombinasikan emas dan saham biar seimbang. Misal, 60% uang di saham, 40% di emas. Jadi pas saham jatuh, emas bisa stabilin portofolio lo. Investasi itu bukan soal cepet-cepetan, tapi konsistenan. Lo bisa mulai dari kecil, pelan-pelan, tapi rutin. Yang penting, lo udah mulai mikir buat investasi. Bahkan ketika lo klik video ini, kalian satu langkah lebih maju dari orang-orang yang tidak mengerti sama sekali tentang saham dan emas. Jangan lupa, investasi itu bukan soal ikut tren, tapi soal kenal diri dan tujuan finansial lo. Like kalau lo suka konten kayak gini, dan subscribe buat konten cuan berikutnya.